Boleh nggak sih habis lahiran pakai korset atau bengkung? Yuk simak jawabannya dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin, boleh nggak sih habis lahiran pakai bengkung atau korset? Nah, jawabannya adalah boleh, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu sebenarnya yang paling bagus itu pakai yang seperti apa sih, Bu Bit, gitu ya. Karena kita tahu korset atau bengkung itu ada banyak sekali jenisnya ya. Ada yang bentuknya itu dikaitin gitu. Jadi biasanya bahannya itu melar gitu, terus ada kaitannya di depan, terus ibu-ibu bisa makanya tinggal dikaitin aja. Kemudian ada yang bentuknya itu kain yang panjang gitu ya, namanya daerahnya bengkung gitu. Biasanya panjangnya 5 meter sampai 10 meter. Cara pakainya adalah dengan digulungkan di area perut gitu. Kemudian ada yang namanya belly binding. Ini dia bentuknya juga kain yang panjang, tapi cara pakainya bukan cuma diuwer-uwer di perut aja, tapi dia juga sambil diikat. Lalu ada juga yang bentuknya itu korset, tetapi dia pakai kreketan. Apa sih? Ya pokoknya dikereketin gitu lah ya, tinggal ditempel gitu lah ya. Nah, jadi ada berbagai macam jenis korset atau penyangga perut yang bisa dipakai oleh ibu-ibu. Ada juga yang bentuknya itu gurita, jadi kain tapi cuma tinggal diikat aja. Mana sebenarnya yang paling bagus? Nah, untuk ibu-ibu pasca melahirkan, aku sih saraninnya pakai yang bisa di-adjust ukurannya gitu. Karena kan dari setelah kita melahirkan sampai nanti nifas selesai, itu kan pasti tubuh kita mengalami perubahan ya gitu. Jadi supaya hemat dan supaya kita juga nyaman gitu. Maksudnya nyaman di sini adalah ukurannya tidak terlalu kecil atau terlalu kebesaran, maka pilihlah korset itu yang bisa di-adjust gitu. Jadi ukurannya bisa disesuaikan, yang all size gitu ya. Kemudian pilih juga yang bahannya itu nyaman gitu. Karena apa? Karena ingat, korset ini nantinya akan nempel di kulit kita dan kita pakainya mungkin tidak hanya 10 menit, 20 menit gitu ya. Nah, kalau bahannya tidak nyaman, maka tentu saja bisa menimbulkan iritasi, bisa menimbulkan gatal-gatal gitu. Apalagi kalau ibu habis melahirkan tuh biasanya mudah sumuk gitu, mudah gerah, mudah berkeringat gitu. Jadi pilihlah yang bahannya itu berpori-pori gitu ya, mudah menyerap keringat, bahannya lembut, tidak mudah iritasi gitu. Kemudian selanjutnya pilih yang bisa dibersihkan dan mudah dibersihkan. Jadi jangan sampai kita tuh pakai korset gitu ya, itu lama banget gak diganti-ganti gitu. Jadi kita mandi sehari 2 kali, dalamannya ganti, bajunya ganti, tapi korset atau bengkungnya gak diganti-ganti gitu. Nah itu tentu saja nanti malah menyebabkan masalah lain, penyakit kulit atau infeksi gitu ya, sehingga nantinya malah berbahaya buat ibu. Sehingga sebaiknya pakailah yang mudah dibersihkan dan jangan cuma punya satu gitu ya, minimal punya 2 lah, biar kalau yang satu baru dicuci, yang satu bisa dipakai. Lantas sebenarnya apa sih Bu Bit manfaat memakai korset? Kalau misalnya nggak pakai gimana gitu ya? Sebenarnya manfaat korset ini menurutku cukup banyak ya. Yang pertama adalah membantu supaya otot-otot itu tetap stay di tempatnya. Jadi dia gunanya untuk menopang otot atau menopang ligamen-ligamen di dalam tubuh. Jadi kita tahu ketika kita bersalin, ketika kita hamil gitu ya, ada hormon namanya hormon relaksin di dalam tubuh kita yang membuat otot-otot di dalam tubuh kita itu elastis sehingga uterus bisa membesar, jalan lahirnya bisa elastis sehingga dilewati bayi gitu. Tetapi hormon relaksan ini juga menyebabkan otot-otot kita itu jadi letoy gitu. Kadang ketika menopang jadi tidak firm banget gitu. Nah, ketika tadinya perut kita gede ada isinya dan perut isinya itu keluar gitu, tentu saja ada perubahan dalam tubuh kita gitu. Kadang-kadang ada yang merasa, ada yang bilang, wah setelah melahirkan perutnya kosong, jadi rasanya kalau buat jalan tuh glunyur-glunyur gitu ya, maksudnya nggak kenceng gitu loh. Nah, si korset atau bengkung ini atau belly binding ini itu bisa membantu untuk menopang.
ligamen atau otot yang tadi mungkin karena hormon relaksan dia jadi lebih elastis gitu. Jadi dia bisa dibantu untuk ditopang sehingga dia tetap stay pada tempatnya gitu. Jadi manfaat yang pertama adalah membantu menjaga otot supaya dia tetap di tempatnya, stay di tempatnya. Jadi dia bantu menyangga. Ini akan sangat bermanfaat kalau kalian yang saat hamil itu punya masalah kayak back pain gitu ya. Karena salah satu penyebab back pain itu ya karena hormon relaksan tadi gitu. Jadi si korset ini akan membantu menjaga supaya otot-ototnya tuh bisa firm menyangga di situ gitu. Nah, yang kedua adalah membantu menjaga postur tubuh kita. Jadi kita tahu ya, ketika hamil itu kan postur tubuh kita itu berubah ibu-ibu, dan titik gravitasi juga berubah karena perutnya kan gede gitu. Nah, ini kadang-kadang menjadi kebiasaan gitu. Jadi ketika setelah melahirkan, postur tubuh kita itu tetap jadi kurang bagus karena sudah habit selama berbulan-bulan hamil begitu. Setelah melahirkan tuh habitnya masih ada. Nah, dengan menggunakan korset atau bengkung ini dapat membantu menjaga postur kita tuh tetap tegak gitu, tetap bagus posturnya, sehingga ini akan mempercepat pemulihan dan juga akan ke manfaat selanjutnya, yaitu mengurangi keluhan nyeri pasca melahirkan gitu. Jadi kalau misalnya ya ada beberapa ibu yang punya pelvic girdle pain gitu, ada nyeri di area panggul, selangkangan, pantat, pinggang, back pain gitu ya. Dengan menggunakan korset, karena posturnya otomatis jadi bagus, nggak mungkin pakai korset tuh nanti jadi melehoi bungkuk gitu ya, itu susah gitu. Karena kan korsetnya biasanya sampai sini, jadi mau nggak mau duduknya tegak, berdirinya tegak gitu ya. Ketika postur tubuh kita bagus, maka ini bisa membantu untuk mengurangi nyeri-nyeri tuh di area pinggang, punggung gitu. Dan untuk kalian yang SC, ketika ada korset selama pakainya nggak terlalu kenceng ya, itu juga bisa sedikit memberi tekanan pada area luka sehingga tidak terlalu terasa nyeri gitu. Karena kayak kalau misalnya ibu-ibu tahu nggak sih kalau ada yang luka, terus lukanya tuh dibalut gitu loh, dibalut pakai perban muter gitu ya, pernah ya lihat gitu mungkin di sinetron atau di mana. Nah itu kan jadi perbannya bisa firm gitu. Nah ini mirip seperti itu selama pakai korsetnya itu tidak lebay ya. Ibu-ibu ketika memakai korset harap diperhatikan kekencangannya, jangan terlalu berlebihan. Ingat, korset itu tidak membuat perut kita langsung langsing dan rata. Kalau ibu-ibu mau perutnya langsing dan rata, itu harus dengan menjaga pola makan dan berolahraga. Kalau hanya dengan memakai korset saja perutnya langsing dan rata, semua orang di dunia ini tinggal pakai korset aja perutnya udah langsung rata bu gitu. Tapi sayangnya kenyataan tidak seindah itu Rosmalinda. Kita tetap harus menjaga makan dan rajin berolahraga, kardio dan juga angkat beban supaya otot perutnya itu terbentuk dan rata gitu. Jadi kalau korset jangan langsung pakai korsetnya yang super ketat supaya perutnya rata, karena itu percuma, malah bisa berbahaya. Jadi apa saja bahayanya kalau pakai korset? Yang pertama tentu itu akan mengganggu sirkulasi darah gitu. Jadi karena ya ditekannya terlalu berlebihan sehingga akhirnya sirkulasi darahnya terganggu, dan ini bisa mengganggu penyembuhan luka, terutama kalau ibu-ibu pasca melahirkan. Kemudian tentu akan membuat ibu menjadi sesak nafas dan tidak nyaman, besesek, begah gitu ya kalau pakainya juga terlalu kenceng. Dan karena dia juga menekan organ pencernaan, maka bisa mengganggu kinerja usus sehingga nutrisi bisa sulit terserap. Ibu juga jadi susah buang air besar, jadi sembelit gitu ya. Kemudian karena kandung kencingnya ketekan juga akhirnya jadi kandung kencingnya ini tidak bisa menampung volume yang banyak sehingga ibunya jadi sering pipi. Dan yang terakhir dapat menyebabkan perutnya jadi gatal dan biang keringat karena kayak dipok, nggak ada udara yang masuk tuh kenceng banget gitu loh. Jadi jangan sampai ibu-ibu itu pakai korsetnya kekencangan. Saya pernah dapat cerita ada ibu-ibu yang pasca melahirkan SC kemudian pakai korset, dia itu pakai bengkung dulu yang diuwer-uwer di perut gitu ya, dibungkusin di perut. Setelah itu dia masih pakai korset. Nah ini kan super duper berlebihan sekali gitu, sehingga akhirnya kesembuhan lukanya jadi terganggu. Selanjutnya, sampai kapan sih harus pakai korset? Sebenarnya anjurannya cukup 4-6 minggu saja setelah melahirkan. Tapi kalau misalnya ibu mau pakai sampai 12 minggu setelah melahirkan, itu juga nggak apa-apa selama ibu tetap merasa nyaman. Yang penting yang perlu diperhatikan saat memakai korset adalah jangan pakainya terlalu kencang. Jadi perhatikan kekencangannya, gunakan korset yang bahannya nyaman dan menyerap keringat.
hindari bahan yang dapat menyebabkan iritasi, kemudian sering ganti korsetnya, pastikan korsetnya selalu bersih, jangan menggunakan korset yang lembab. Pakailah korset yang sesuai dengan ukuran tubuh ibu, jadi jangan pakai yang kebesaran, jangan juga pakai yang kekecilan. Dan kalau merasa tidak nyaman atau berasa sesak nafas, tentu sebaiknya segera lepaskan korsetnya. Pertanyaan yang terakhir, pasca SC boleh nggak sih Bu Bit pakai korset? Jawabannya adalah boleh, tetapi memang harus memperhatikan kondisi lukanya dan konsultasi dahulu dengan dokternya. Biasanya aku menyarankan sebelum lukanya sembuh di 1 bulan pertama, ibu-ibu bisa pakai yang modelnya gurita atau diikat aja, karena itu biasanya relatif tidak terlalu kenceng, longgar, sehingga tidak berlebihan dalam menekan luka operasinya. Dan itu juga di adjustnya cuman gitu doang, jadi si ibu ini tidak akan terlalu ambisius untuk jadi super kencang gitu, karena kadang-kadang kita tuh udah tahu gitu dalam pikirannya kalau nggak boleh kenceng-kenceng, cuman kita jadi ambisius, jadi dikenceng-kencengin gitu. Nah, nanti mungkin setelah 1 bulan pasca operasi SC, ketika lukanya sudah sembuh, boleh memakai korset pasca melahirkan gitu, yang mungkin bahannya bisa di adjust, bisa disesuaikan ya, dan tentunya nyaman. Terus please banget jangan terlalu kencang makainya. Nah, itu tadi video tentang korset, semoga cukup bermanfaat. Buat tahu rekomendasi korsetnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.